Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita, damai sejahtera, sehat bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Embun Pagi episode ke-9 10 Mei 2024 ini kembali kita dipertemukan melalui Radio Petra bersama dengan saya Pendeta Prajaya Ningtyas dari GKJ Ngento-Ento. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat, sebelum kita bersama akan mendengarkan, merenungkan, dan kemudian mengambil bagian untuk melakukan sabda Tuhan hari ini, kita akan bersama hening sejenak, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih dan juga setia, Tuhan yang selalu memberikan keberanian kepada kami untuk melihat, meneladani segala karya-karya-Mu. Pagi hari ini kami datang dalam kerinduan kami untuk Tuhan selalu menopang, menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik, berguna, bermanfaat bagi diri kami dan sesama, sehingga menjadi kepanjangan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan Roh Kudus untuk senantiasa menerangi hati kami, sehingga kami layak untuk Engkau sebut sebagai sahabat, bukan hamba. Tuhan, pakai hidup kami untuk pelayanan ini, tanpa kami harus mengesampingkan sesama kami, dan Engkau juga pakai Radio Petra untuk bisa mewartakan Injil bagi kebersamaan kami di Yogyakarta ataupun di tempat manapun yang bisa kami jangkau. Kami serahkan Embun Pagi pada hari ini di dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, tema besar Embun Pagi hari ini adalah jangan takut. Dengan dasar bacaan Wahyu 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-18. Dan nanti natsnya terambil dari Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17. Mari bersama-sama kita simak Wahyu 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-18. Demikian isinya tentang penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dari sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya
putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Demikian pembacaan firman Tuhan, berbagi dari setiap kita yang telah mendengarkan dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra, pada nats kita diambil pada ayat yang ke-17 yang demikian. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya, saya ulangi. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti seorang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Sahabat Petra, tentang tema kita pada hari ini adalah jangan takut. Sahabat, dalam keadaan bagaimana timbul rasa takut atau muncul rasa takut yang ada dalam diri kita? Semisal bisa jadi takut berada di dalam kegelapan, atau saat ditinggal di rumah sendiri tidak mau karena merasa takut. Mau pergi, sudah sampai di tempat sunyi, ternyata kendaraan kita tiba-tiba macet atau kehabisan bahan bakar. Kita bisa saja kemudian muncul rasa takut. Bagaimana kalau tiba-tiba di jalan yang sepi, sunyi, kita sendiri, muncul orang yang berniat jahat kepada kita. Takut menghadapi ujian. Kalau tidak lulus bagaimana? Dan lain sebagainya. Rasa takut tersebut di dalam kehidupan kita ternyata memang tidak lepas dari kehidupan ini. Rasa takut, was-was, atau juga cemas bisa senantiasa dirasakan oleh setiap manusia. Meskipun Tuhan telah berulang kali memberikan sabdanya, "Jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, buanglah cemas dan rasa takutmu, atau kemudian percayalah kepadaku." Dan sabda Tuhan hari ini pun juga memberikan pengingat kepada kita atau memberikan pesan kepada kita tentang jangan takut. Wahyu 1 ayat yang ke-17 tadi di sana dikatakan, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, akulah yang awal dan yang
akhir. Di dalam ayat ini, setidaknya Tuhan berpesan kepada pengikutnya bahwa Ia yang telah berkarya bersama-sama dengan para murid, Tuhan juga yang sama yang telah memberikan keteladanan dalam mengasihi. Tuhan yang juga telah menderita sengsara, disalibkan, mati, bangkit. Yang juga adalah Tuhan yang menyertai para murid. Tidak hanya dari dulu, tetapi juga sampai sekarang. Tuhan juga yang meneguhkan para murid untuk dapat benar-benar mewartakan Injil kebenarannya. Dia juga Tuhan yang telah naik ke surga dan membuka pintu surga, yaitu pintu keselamatan, pintu berkat, pintu hidup sejati, serta damai sejahtera. Tuhan yang juga menanti setiap umatnya untuk bisa dapat melalui pintu masuk, mendapat, merasakan, menikmati, menghidupi berkat-Nya serta mensyukurinya. Dalam keadaan ini, sahabat Petra, dari kita kemudian diharapkan juga bisa melewati pintu itu sehingga tidak ada beban ketakutan lagi. Namun sebaliknya, melalui pintu itu kita dikuatkan tak kalah lemah, dihiburkan tak kalah sedih, dilegakan tak kalah memiliki beban yang menghimpit. Karena Tuhan sendiri yang telah menyediakan dirinya menjadi pintu untuk kita mendapatkan keselamatan sejati. Tidak sekedar kemudian sesaat saja atau saat telah kita meninggalkan dunia ini. Namun saat kita masih menghirup udara di mana kita berada, mendengar berbagai suara yang mendamaikan, membisingkan, masih bisa melihat di dalam keterbatasan penglihatan ini, ternyata Tuhan telah menganugerahkan keselamatan itu. Sampai nanti pada kesempurnaannya, kita dapat meraihnya dan tinggal di dalam kerajaan Allah yang telah disediakan. Jadi tidaklah perlu kemudian takut saat Tuhan yang memang melindungi, Dia juga menuntun kita untuk kita dapat menyerahkan semua pada kuasa-Nya yang penuh. Sekali lagi kita diingatkan, jangan takut. Dia yang pada Wahyu 1 ayat yang ke-18 tadi dikatakan yang memegang kunci bagi kehidupan kita, baik untuk merasakan anugerah-Nya, namun juga Dia yang memegang kunci kerajaan maut. Jangan takut saat kemudian kita telah mempercayakan hidup kita kepada-Nya. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keberanian pada kita, sehingga kita bisa tetap berada di dalam jalan kebenaran yang Tuhan tentukan. Amin.